Realitas Ibrahim. Bagian 6. Berhala adalah pikiran yang tak mau bergerak. Kita sering membayangkan berhala sebagai patung yang diam di sudut kuil, disembah oleh manusia yang dianggap bodoh oleh zaman. Kita pikir berhala adalah peninggalan masa lalu, lambang penyembahan primitif yang sudah ditinggalkan sejak manusia mengenal Tuhan. Tapi jika kita jujur dan berani menengok ke dalam diri, kita akan menemukan bahwa berhala hari ini tidak lagi berupa batu atau kayu, melainkan berupa pikiran yang menolak berubah, pola pikir yang menolak bertanya, pemahaman yang tidak mau bergerak, kebiasaan yang tak mau ditinggalkan, keyakinan yang tidak lagi diuji, hanya diwariskan tanpa dicerna. Itulah berhala paling nyata dalam kehidupan manusia modern. Dan itulah yang dilawan oleh Ibrahim sejak awal ia menyebut nama Tuhan. Ibrahim adalah pencari. Ia tidak tumbuh sebagai pemeluk buta. Ia tidak menerima begitu saja apa yang dikatakan ayahnya. Ia tidak memuja matahari hanya karena terang. Ia tidak menjadikan bulan sebagai Tuhan hanya karena indah. Ia tidak menyembah bintang hanya karena terlihat duluan. Ia menatap langit dan mempertanyakan segalanya. Ia berani meragukan semua yang diakini orang banyak. Ia mencari dengan akal yang hidup dan hati yang jujur. Dan dari keberanian untuk mencari itu, Ibrahim menemukan Tuhan. Tuhan yang tidak bisa dibingkai dalam benda. Tuhan yang tak bisa dimonopoli oleh simbol. Tuhan yang tidak tunduk pada kehendak pasar dan upacara. Tuhan yang hidup dalam kesadaran. Hari ini, kita tidak lagi dikelilingi patung-patung. Tapi kita dikepung oleh sistem kepercayaan yang tak boleh diganggu. Oleh pemahaman yang tak boleh ditanya. Oleh ustaz yang tak boleh dikritik. Oleh tradisi yang tak boleh diutak-atik. Oleh pengetahuan yang tak boleh disentuh oleh kejujuran. Lalu bagaimana kita bisa bertumbuh jika tak boleh bertanya? Bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan jika kita takut menguji ajaran tentang Tuhan? Dalam keheningan malam, Ibrahim berdialog dengan semesta. Ia tidak takut bertanya, karena ia yakin Tuhan tidak takut diuji. Tapi manusia kini takut pada pertanyaan. Mereka membungkam pikiran. Mereka mengikat akal. Mereka menyamakan kesetiaan dengan kebekuan. Mereka menyebut iman, tapi yang mereka lakukan adalah ketakutan. Ketakutan untuk berpikir. Ketakutan untuk melangkah. Dan disitulah, berhala baru sedang dibangun, di dalam kepala kita sendiri. Di sebuah sekolah, ada anak bernama Fadil. Ia cerdas dan suka membaca. Suatu hari, ia bertanya kepada gurunya, "Mengapa kita melakukan ini dalam ibadah? Apakah ada penjelasan?" Gurunya marah. Ia menyebut Fadil kurang ajar. Ia memanggil orang tuanya. Ia melaporkan bahwa anak ini sedang terpengaruh aliran sesat. Fadil dipaksa diam. Ia tidak lagi bertanya. Tapi ia tumbuh menjadi anak yang takut pada pikirannya sendiri. Ia percaya bahwa bertanya adalah dosa. Ia mulai meniru tanpa mengerti. Ia mulai menjalani ritual dengan hampa. Ia kehilangan nyala. Dan yang padam bukan sekadar rasa ingin tahu, tapi nyawa spiritual yang mestinya tumbuh melalui percakapan dan pencarian. Berhala bukan hanya patung, tapi juga ketakutan kolektif untuk berpikir. Ia hidup di ruang-ruang diskusi yang hanya diisi pengulangan. Ia tumbuh subur di mimbar-mimbar yang tidak memberi ruang bagi perbedaan. Ia menempel pada wajah-wajah yang merasa suci hanya karena hafal banyak dalil. Ia memenjarakan manusia dalam dogma, bukan membebaskan dalam hikmah. Dan selama manusia masih menolak bertanya, selama manusia masih alergi pada ketidaksesuaian, selama manusia masih merasa tersinggung oleh pikiran berbeda, maka selama itu pula, berhala akan terus ada, meski tak berbentuk. Seorang ibu bernama Maya tinggal di kota besar.
Ia mulai rajin mengaji setelah kehilangan suaminya. Ia ingin dekat dengan Tuhan. Tapi setiap kali ia bertanya tentang makna ayat, ia dibungkam. Ia disebut belum cukup ilmu. Ia disuruh diam. Lama-lama ia tidak lagi mencari. Ia hanya mengikuti. Tapi dalam hati, ia merasa hampa. Ia membaca dengan suara, tapi jiwanya tidak ikut membaca. Ia tidak berani berdiskusi, karena takut salah. Tapi pada suatu malam, dalam tangis panjangnya, ia memberanikan diri membuka tafsir dari berbagai sumber. Ia membaca perlahan. Ia menulis ulang dengan kata-katanya sendiri. Ia berdialog dengan Tuhan secara jujur. Dan ia menemukan bahwa rasa tenang itu baru hadir, bukan saat ia meniru, tapi saat ia mengerti. Ia tidak lagi terikat pada simbol, tapi mulai merasakan isi. Dan sejak saat itu, ia tidak menyembah ritual. Ia menyembah makna. Ia tidak lagi berdoa karena diajari, tapi karena memahami. Ibrahim meruntuhkan berhala bukan karena ia benci patung, tapi karena ia cinta pada kebebasan jiwa. Ia ingin manusia merdeka dari simbol kosong. Ia ingin manusia menggunakan akalnya untuk sampai pada Tuhan. Ia ingin iman dibangun di atas pencarian, bukan ketakutan. Ia ingin keyakinan lahir dari kesadaran, bukan dari tekanan. Dan inilah perbedaan terbesar antara Ibrahim dan banyak tokoh hari ini. Ibrahim berjalan sendirian, tapi ia jujur. Banyak tokoh hari ini berjalan ramai-ramai, tapi mereka palsu. Mereka memuja Tuhan yang mereka ciptakan sendiri. Tuhan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Tuhan yang diam saat mereka menindas. Tuhan yang setuju pada ego mereka. Dan itulah berhala dalam bentuk modern. Kita perlu mewarisi keberanian Ibrahim. Bukan hanya pada keberanian menyembelih Ismail, tapi keberanian untuk menyembelih pendapat sendiri. Menyembelih keyakinan yang sudah usang. Menyembelih pemahaman yang tidak lagi relevan. Menyembelih kemalasan berpikir. Karena perjalanan spiritual sejati bukan tentang bertahan pada pemahaman lama, tapi tentang keberanian menempuh pertumbuhan. Dan pertumbuhan tidak bisa terjadi jika kita terus memeluk berhala dalam bentuk pikiran beku. Berhala hari ini bisa berupa peraturan yang tak manusiawi, tetapi disebut suci. Bisa berupa sistem pendidikan yang menindas kreativitas, tetapi disebut adab. Bisa berupa ajaran yang mengabaikan kasih sayang, tetapi disebut ketaatan. Dan jika kita tidak berani berpikir ulang, kita akan menyembah semua itu seumur hidup, mengira sedang beribadah, padahal sedang terpenjara. Jangan takut berpikir, karena Tuhan tidak lemah oleh pertanyaan. Yang takut pada pertanyaan biasanya bukan Tuhan, tapi manusia yang sudah merasa cukup tahu. Dan mereka yang merasa sudah tahu segalanya, adalah mereka yang paling jauh dari Ibrahim. Karena Ibrahim tahu bahwa pencarian tidak pernah selesai. Ia terus mencari. Dan karena itu, ia menjadi kekasih Tuhan. Ibrahim tidak mewariskan jawaban, ia mewariskan keberanian untuk terus bertanya. Ia tidak memberikan fatwa untuk ditaati secara kaku, tapi menyulut nyala dalam dada manusia agar mereka terus menghidupkan akalnya, mempertajam hati nuraninya, dan berani keluar dari ruang nyaman warisan yang telah membatu. Karena yang paling membunuh manusia bukanlah ketidaktahuan, tapi keyakinan palsu bahwa ia sudah tahu segalanya. Dan yang paling sering menjauhkan manusia dari Tuhan bukanlah maksiat yang tampak, melainkan ketaatan yang hampa, ritual yang kehilangan ruh, hafalan yang tidak dihayati, serta lisan yang rajin menyebut nama Tuhan tapi tak pernah mengundangnya masuk ke dalam hati. Ibrahim tidak menyuruh anak cucunya untuk tunduk membabi buta pada ajaran. Ia tidak berkata, "Ikuti aku tanpa berpikir." Ia berkata, "Aku menyerahkan diriku kepada Tuhan semesta alam." Dan itu adalah ajakan untuk hidup dalam penyerahan sadar,
bukan ketakutan pasif. Penyerahan yang lahir dari pengenalan, bukan tekanan. Dari cinta, bukan ancaman. Dan justru karena Ibrahim terus bertanya, ia tidak mudah percaya pada apapun yang hanya dikemas dengan jubah kebenaran. Ia menghancurkan berhala fisik, tapi lebih dari itu, ia menghancurkan kebekuan berpikir yang diwariskan turun-temurun. Itulah puncak tauhid. Bukan sekadar menyebut nama Tuhan yang satu, tapi mencabut segala bentuk kelekatan pada pemahaman yang membatasi gerak jiwa. Kita hidup di zaman yang semakin terjebak dalam simbolisme, di mana hafalan dikira penghayatan, di mana banyak orang merasa telah memahami hanya karena mampu mengulang, di mana suara mayoritas dikira sebagai suara kebenaran, di mana yang berbeda langsung dianggap sesat. Dan semua itu tumbuh subur karena kita takut keluar dari barisan. Kita takut menjadi seperti Ibrahim, yang berjalan sendiri. Kita takut disebut aneh. Kita takut kehilangan komunitas. Tapi justru karena Ibrahim berani keluar dari kerumunan, ia diangkat menjadi kekasih Tuhan. Maka siapapun yang ingin menjadi warisannya harus rela berhadapan dengan kesepian. Karena jalan menuju Tuhan memang sunyi, tapi dalam kesunyian itulah kehadirannya terasa begitu dekat. Ada seorang pria parubaya bernama Pak Samir. Ia bekerja sebagai penjaga sekolah dasar negeri, pendiam, sederhana, tidak pernah bicara soal agama di warung kopi. Tapi tiap malam, saat semua orang tidur, ia duduk di beranda rumahnya, membaca kitab suci dalam hati, lalu menulis ulang ayat-ayat itu dengan kalimatnya sendiri. Ia tidak berani berdakwah, tidak punya gelar agama, tidak hafal tafsir panjang. Tapi ia punya keberanian yang langka. Keberanian untuk mengakui bahwa ia belum paham. Dan karena itu ia terus belajar. Ia tidak pernah merasa suci. Tapi setiap hari ia membersihkan niatnya. Ia tidak pernah merasa paling tahu. Tapi setiap malam ia berdialog dengan Tuhan seperti sahabat. Ia tidak bicara keras, tapi hidupnya menjadi pesan. Dan diam-diam, Pak Samir lebih dekat pada Ibrahim, dibanding mereka yang ramai di mimbar tapi tak pernah menundukkan ego. Maka warisan Ibrahim bukanlah sekumpulan hukum beku yang dipatenkan, tapi keberanian untuk membuka ruang di dalam diri, membuka jendela akal dan hati, menyambut cahaya yang terus berkembang. Karena kebenaran bukan benda mati, tapi cahaya hidup. Ia menyinari siapa saja yang jujur mencari. Dan siapapun yang merasa cukup dan menolak berjalan, maka disitulah cahaya mulai padam. Maka jangan heran jika hari ini banyak umat yang terlihat sibuk beragama, tapi kehilangan makna, karena mereka menyembah bentuk, tapi lupa menggali isi. Mereka sibuk menjaga pagar, tapi lupa menyirami taman. Mereka berteriak tentang tauhid, tapi tidak pernah mencium wangi ketenangan dari dalam jiwanya sendiri. Ibrahim tidak pernah berhenti mencari, bahkan setelah menemukan. Karena menemukan Tuhan bukan berarti selesai, tapi justru awal dari perjalanan tak berujung. Tuhan bukan tujuan yang dicapai, tapi cinta yang terus didekati. Dan setiap kali kita merasa telah cukup, itulah saatnya kita paling jauh dari Ibrahim. Karena jalan menujunya tidak pernah berhenti. Selalu ada tabir yang perlu disingkap. Selalu ada lapisan ego yang perlu dikupas. Selalu ada kebekuan yang perlu dicairkan. Dan mungkin, di akhir hayat kita tidak akan berkata, "Aku sudah tahu." Tapi kita akan tersenyum dan berkata, "Aku telah berjalan." Dan itulah makna menjadi murid sejati dari Ibrahim. Bukan menjadi yang paling tahu, tapi menjadi yang paling jujur dalam pencarian.